Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan memberikan materi yang memang di luar dari gizi, dan memang kita sering menggunakan fasilitas Zoom di workplace. Akan tetapi kita sering mengalami kendala ataupun hambatan ataupun keisengan di dalam Zoom tersebut. Dan ini adalah 11 keisengan di Zoom Workplace. Apa saja yang keisengan yang bisa dilakukan di Zoom Workplace tersebut, atau lebih kita dengan bahasa yang kita sehari-hari adalah di Zoom. Ini ada 11 keisengan. Yang satunya adalah scene reaction. Scene reaction ini kalau seperti kita akan memberikan mengajukan pertanyaan, maka kita angkat tangan gitu kan. Dan ada scene reaction yang memang kelihatannya baru di fitur Zoom Workplace ini. Baik, kita mulai dengan Zoom-nya itu sendiri. Kita Zoom meeting. Ya, jaringan internetnya kelihatannya kurang bersahabat. Nah, baik, kita mulai dengan yang pertama adalah send reaction. Nah, kalau kita akan mengajukan pertanyaan, biasanya kita raise hand yang seperti ini. Nah, tapi ini kelihatannya udah banyak udah biasa dilakukan, dan biasanya atau kita melakukan kondisi seperti ini. Entah kenapa saya melihat ini suatu hal yang kurang begitu penting, tapi mungkin ya itulah yang namanya keisengan yang ada di Zoom. Jadi keisengan yang ada di Zoom ini adalah send with effect. Jadi kalau misalnya kita mengklik ini, maka di layarnya akan seperti ini. Nah, ini hanya terjadi pada layar yang katakanlah layar saya pribadi, dan itu akan terlihat di orang lain gitu kan, karena kalau kitanya open cam atau seperti ini. Jadi kalau menurut saya, apa ini gitu kan, seperti iseng gitu kan. Nah, baik, ini adalah yang pertama, send reaction. Yang kedua adalah pasang video filter atau studio effect. Nah, studio effect ini kita lihat di video. Di sini ada adjust background effect, video filter. Nah, video filter ini saya kira ya ini untuk iseng-isengan saja sih. Kalau pingin layar kita ada frame-nya, maka dipasang seperti ini. Nah, jadi kita terlihat layarnya seperti ini. Atau pingin muka kita itu ada sedikit kayak gini. Jadi saya melihatnya ini iseng banget sih Zoom melakukan ini. Ya memang ini untuk proses lucu-lucuan gitu kan. Atau pingin pakai topi seperti ini. Nah, atau kitanya pingin ada kumisnya, aneh juga gitu ya. Nah, seperti ini. Dan ini menurut saya itulah keisengan yang ada di Zoom. Jadi ini adalah iseng yang kedua, adalah pasang video filter atau studio effect. Keisengan yang ketiga ini adalah pasangnya avatar. Kebetulan di sana saya sudah nih untuk pasang avatar. Biasanya klik bukan partisipan, di video. Klik videonya,
di sini ada choose avatar. Nah, kebetulan avatar yang sifatnya standar seperti ini. Nah, jadi kalau diklik ini, maka avatarnya akan seperti ini. Nah, tapi kita juga bisa melakukan setting avatar, yaitu seperti ini nih. Nah, ini settingan avatar. Dan ini settingan avatar ini tersesuai dengan kita mau bilang A, maka keluar dia A gitu kan. Nah, seperti ini settingan avatarnya. Jadi settingan avatar ini bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah ini keisengan yang ketiga. Nah, ini kalau menurut saya keisengan 1, 2, 3 itu ya biasalah untuk lucu-lucuan. Nah, ini iseng yang keempat ini bisa kita pergunakan apabila ada dua webinar dalam satu waktu. Sedangkan kita yang biasa kita lakukan kan satu di komputer, satu di HP. Nah, ini kita bisa melakukan satu di komputer 1-3 jam tergantung dari RAM komputer yang kita punya. Nah, sementara ini komputer saya 4 RAM. Mungkin yang pernah saya coba itu bisa sampai 3 jam dengan kondisi yang ya bahasanya mengkhawatirkan lah, tersendat-sendat atau seperti apa gitu kan. Nah, kita lihat di sini 798 0081. Nah, caranya adalah kita ke browser. Ini kan Zoom yang saat ini ada, yang rekan-rekan lihat adalah Zoom yang pokoknya. Nah, supaya kita bisa melakukan di satu komputer 2 Zoom, masukkan keywordnya join Zoom. Join Zoom. Sementara ini, nah, kita masukkan kode yang ada yang kita punya. Nah, join Zoom, masukkan kodenya. Nah, masukkan XUNV2. Misalnya namanya B, sedangkan yang sana A. Nah, maka dengan gabungnya kita ke Zoom tersebut, nah ini dia minta di-admit kan, maka kita ke Zoom yang pertama, kita admit. Nah, ini join. Nah, maka kita lihat di Zoom utama akan ada 2 peserta. Nah, B dan saya sendiri. Baik. Jadi ini adalah keisengan yang keempat. Jadi satu komputer bisa 3 jam tergantung RAM. Hanya saja untuk komputer yang kita punya, saya bukanya kan di Chrome.
kita tidak bisa melakukan zoom yang ketiga keempatnya di Chrome yang sama. Tapi kalau misalnya ingin membuka zoom yang ketiga, maka pergunakan New Incognito seperti itu. Itu yang ketiga. Kalau pingin yang keempatnya, pakai browser lain, yaitu biasanya bisa Firefox Mozilla atau bisa menggunakan Microsoft Edge. Nah, baik. Itu adalah keisengan yang keempat. Nah, keisengan yang kelima ini adalah photo screen yang dijadikan virtual background. Jadi maksud saya itu photo screen ini seperti ini ya. Baik. Jadi photo screen ini saya coba sebagai view-nya, kita rubah satu layar dulu. Oke, ini agak sedikit lambat karena memang kembali lagi tergantung RAM yang kita gunakan. Gitu. Atau saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Baik, ini agak sedikit nge-lag karena mungkin jaringannya kurang begitu bagus sih. Baik, saya tutup dulu zoom-nya juga supaya ini kita ke ini biasanya untuk yang keisengan yang kelima, photo screen. Jadi photo screen ini dijadikan virtual background. Nah, biasanya kalau kita misalnya backgroundnya dulu misalnya seperti ini, nah maka dibuat photo screen. Biasanya kalau saya pijit shift, pijit window, pijit S. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita drop, kita screenshot lah bahasanya. Maaf, ini ada ini, kita hilangkan dulu. Shift, window S. Nah, baru kita ambil layarnya. Nah, untuk menjadikan layar tersebut sebagai virtual background, kita ke window, ke PowerPoint. Kita ke PowerPoint, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita jadikan foto yang screenshot tersebut dijadikan virtual background. Kita save as. Nah, save as-nya itu ini harus JPEG atau PNG. JPEG-nya PNG. Nah, JPEG atau PNG. Nah, oke, save. Nah, hanya satu. Ini udah. Baru kita masukkan ke zoom. Nah, kita di zoom ini adjust background effect ditambah image. Nah,
masukkan image kedua kita. Nah, cuma kan, nah kelihatan kan? Nah, tinggal kita nutup layar, nutup kamera, maka akan virtual background di zoom seperti ini. Dan ini biasa digunakan apabila kita ada kegiatan tapi harus mantengin itu zoom. Nah, kondisi ini sebenarnya sih kurang, kalau menurut saya kurang bagus karena dia nggak gerak-gerak. Jadi akan lebih bagus kita pilih dulu virtual backgroundnya. Virtual background yang bergerak-gerak kan seperti ini ya. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi ini akan bagus kalau kita dipakai untuk virtual background tapi bergerak-gerak. Jadi ada kesan bahwa oh dia sedang mantengin zoom gitu kan. Nah, salah satunya supaya ini bisa jadi virtual background, ini ada record. Nah, ketika mulai kita diam ya 20 sampai 30 detik untuk dijadikan virtual backgroundnya. Nah, itu kan ombaknya kelihatan gitu ya. Nah, sekitar 30 atau 1 menitan kita off dulu kamera, zoomnya kita berhentikan, end meeting. Nah, maka akan ada virtual backgroundnya yang nanti merender. Nah, ini convert meeting recording, artinya kan dia akan merender. Kita mulai ke new meeting lagi. Saya berubah dulu backgroundnya ya. Nah, background yang saya aslinya adalah di belakangnya jembatan. Tetapi karena mungkin saya ada kegiatan lain, saya ganti backgroundnya. Ini jaringannya lagi kurang bagus. Saya ganti atau tambahkan backgroundnya, add video. Nah, di zoom nah, video. Nah, ini akan terlihat kan. Nah, terlihat nih kemarin saya. Nah, supaya kita ada kegiatan, ya bahasanya tidak terlihat. Nah, maka kita tutup kamera kita. Jadi yang ada adalah pintu. Nah, ini kebetulan kan ini terbalikan. Nah, kita balikan dulu. Adjust. Nah, mirrornya. Nah, sebenarnya saya sedang berpangku tangan, cuma karena virtual backgroundnya itu lagi video, maka terlihatnya adalah yang videonya. Nah, sedangkan ini adalah muka saya aslinya. Nah, untuk admin, untuk mengetahui kelemahan dari video ini adalah ketika video ini akan berakhir, maka ada black screen beberapa detik lah, mungkin setengah. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat ada video yang hitam, ngeblank hitam, nah, artinya dia bukan muka aslinya. Nah, muka aslinya ini. Nah, jadi kalau admin Zoom melihat ada peserta yang seperti
dia geraknya itu berurutan dan di akhirnya ada black screen beberapa detik, artinya dia menggunakan teknik ini gitu kan. Nah, coba sebentar lagi dia, nah seperti itu ada black screen-nya. Baik, itu keisengan yang ke foto screen, video screen dijadikan FB. Dan yang keisengan yang ke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah namanya diganti. Nah, kita lihat, nah ini rename, ganti nama kita misalnya panitia 1. Ini misalnya kita bertanya, udah gitu supaya apa sih, kita pakai nama yang lain lagi, kita ganti seperti itu. Dan ini sebenarnya kalau kita host atau co-host, kita juga bisa mengganti nama peserta atau nama yang lainnya sesuai dengan yang ada di Zoom kita, ganti nama. Jadi kalau misalnya kita menandai ya ada peserta Zoom, itu tuh peserta Zoom-nya tuh asli atau enggak. Nah, kita ganti nama atau kasih tanda awalnya X atau apa supaya dia berada di urutan ke atas. Biasanya kita kasih nama angka 1 gitu kan. Nah, jadi kita mencurigai ini tuh pesertanya bagaimana, apakah hadir atau enggak atau tidak. Nah, kita ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu biasanya digunakan untuk keisengan selanjutnya. Nah, minta jadikan co-host, mungkin jadi host gitu kan. Nah, caranya seperti ini. Nah, saya akan memasukkan dulu. Tadi kan udah dipraktekkan satu komputer 2 Zoom. Kita praktekkan dulu. Sebenarnya ini selain keisengan juga, ini pelajaran buat teman-teman atau rekan-rekan yang selaku admin di ruangan tersebut gitu kan. Nah, masukkan kodenya. Cancel, launch, cancel lagi, join pro browser, karena Zoom utamanya nanti kalau kita oke masuk ke Zoom pertama gitu kan. Nah, masukkan kode meetingnya. Nah, keisengan yang selanjutnya, terkadang kita itu kan minta host, jadi kita ngakunya aja sebagai panitia 2 gitu kan. Nah, setelah di admit, baru kita ngechat ke orang tersebut katanya, ke admin. Ngechat ke admin, tolong dijadikan co-host gitu kan. Nah, jangan everyone, tapi langsung ke panitianya. Tolong jadiin co-host gitu kan. Nah, karena kita ngakunya panitia, maka si Zoom yang ini
akan merasa oh dia co-host gitu kan. Nah makanya ini nanti kita jadikan co-host si panitia ini. Nah, make a host. Oh di sini nggak ada co-host ya. Biasanya suka ada apa sih, co-hostnya gitu kan. Nah berarti kalau ini saya ini aja ya. Nah host, maka udah. Nah maka yang jadi host sebagai panitia, nah panitia 2, panitia 1. Nah karena yang jadi host si panitia 2, maka si panitia 2 yang berada di zoomnya di sini. Nah karena dia udah jadi host, jadi host, maka si panitia 2, nah si panitia 1 ini kita bisa ganti namanya. Nah, jadi orang 1 gitu kan. Nah, atau kita kasih tanda. Atau kalau misalnya kita sebagai co-host, kita balikan lagi nih hostnya ke sini. Si orang 1 jadi host kan. Nah, ketika orang 1 jadi host, ternyata si panitia 2 ini orang nakal gitu kan. Maka yang ampuhnya sih kita remove atau di kick bahasanya ya. Atau kita kasih dia kesempatan put di waiting room dulu. Nah, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Nah, dia akan di waiting room. Lalu kita kasih tahu jangan macam-macam atau apa gitu kan. Nah, kalau misalnya dia, nah ini kan ini nih, panitia 2 kan ini. Kalau dia misalnya udah dikasih tahu, caranya kasih taunya bagaimana? Kita ngasih pengumuman. Di message. Nah, ini kan di room. Nah, biasanya kasih pengumuman di sini. Nah, kita mode di sini nih. Nah, kalau dia diberi kesempatan 1 kali lagi kita admit, kalau dia gak kooperatif kita remove aja. Nah, kita beri kesempatan dia untuk gabung lagi. Jadi kesenangan yang ke-8 adalah ganti nama di Zoom lalu dijadikan co-host atau host. Nah, kesenangan yang selanjutnya yang ini menurut saya cukup parah juga adalah mencoret screen yang share screen-nya. Jadi seperti ini kan. Baik, nah kita mulai share screen. Share screen-nya adalah yang ini. Nah, dalam share screen itu kita harus tahu dulu kalau yang di share screen-nya adalah PowerPoint, tidak ada suaranya, gak usah ngeklik share sound supaya byte-nya atau kecepatannya bisa optimal. Tapi kalau di PowerPoint kita ada suara, maka kita harus share sound. Nah, kalau di share screen-nya kita di share-nya itu adalah video, maka suaranya juga optimize videonya juga, karena kita yang share-nya adalah PowerPoint, tidak ada videonya, jadi ini tidak dicentang, kita share. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Nah, di screen di peserta kita biasanya saya ini dulu. Nah, di peserta kita kan ada a note bangsa yang kayak gini nih. Biasanya kan itu untuk
Ini kelihatannya kecepatannya kurang bagus. Saya tutup lagi karena kecepatannya gak begitu bagus. Jadi yang ini saya stop screen dulu. Ya lumayan. Nah, ini kan ada note. Biasanya baik di narasumber atau peserta ada note seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk yang betulnya adalah note ini untuk kita memberikan tanda bahwa materi yang saya bahas adalah yang ini nih. Nah, tapi itu juga terjadi di peserta juga. Jadi kadang-kadang peserta itu kan melakukan coret-coret seperti ini. Nah, biasanya kalau kita jeli, ketika seseorang peserta nyoret-nyoret, ada namanya di situ, di sekitar sini nih. Di akhir kalimat dia coret misalnya begini, red. Nah, di sini biasanya ada nama dia. Nah, kalau ketahuan, kita kasih tahu orangnya. Private aja. Nggak usah diumum. Jangan coret-coret, suruh dihapus gitu kan. Kalau dia tidak mau menghapusnya, udah coret-coret parah gini, nah kita sebagai admin bisa melakukan pembersihan dengan clear all drawing. Atau kalau susah, kita stop share dulu, lalu melakukan share ulang supaya yang tadi dicoret-coret itu bisa pulih kembali. Itu. Jadi ini coret di share screen. Nah, yang kedua terakhir adalah minta akses ke narsum. Jadi ini harus antara narasumber dengan peserta. Nah, di peserta saya kembali lagi. Ini saya stop screen dulu. Saya gabung dulu. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Join Zoom. Join, masukkan kodenya. Masukkan aja ya, peserta. Kodenya salah. Kodenya apa nih? Lupa lagi. Kodenya ZN 4X H Z6 6N. Baik. 4X H Z Z6. Nah, kita admit, kita melakukan share screen. Share screen-nya yang ini. Nah, kita ke peserta. Nah, di sini ada option
request remote control. Nah, ketika kita melakukan request remote, ini jangan di-approve. Artinya menerima. Kalau kita menerima, maka kontrol PowerPoint atau share screen kita berada di peserta. Nah, biasanya pesertanya suka goyang-goyangin atau next kayak gitu, kita langsung decline. Oke. Nah, misalnya ini ya, approve aja. Kalau kita approve, maka ini kan kamera satu nih, peserta. Nah, peserta itu tulisannya you controlling. You controlling, yaitu orang pertama. Nah, jadi kita jangan melakukan meng-approve apabila ada permintaan seperti itu, kecuali kalau memang orangnya yang kita kenal. Supaya untuk menghindari tersebut, kita stop screen aja, balik lagi ke komputer kita, kontrolnya, dan kita share screen kembali. Baik, itu adalah minta akses screen narsum. Nah, fitur baru dari share screen ini tadi sudah saya bahas sedikit. Adalah kadang kita lakukannya itu kan, kalau ini hanya layar kita tanpa ada materi kita saja. Tapi kalau ini, maka akan seperti ini, ada tampilan kita di sini, lalu share screen kita yang ini nih. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, di tampilannya seperti ini nih. Nah, yang kita share. Atau untuk melihatnya, enggak ini ya, enggak bekerja. Ini sebenarnya ini fitur baru yang kelihatannya masih kurang ini juga, kurang berjalan. Jadi kalau kita klik ini, maka si tampilannya ini materi, maka si materi, di belakangnya materi ini muka kita, atau materinya lebih kecil, atau muka kita, atau seperti ini. Jadi di sini materi, lalu di sini layar kita yang nanti akan diterima oleh peserta. Nah, seperti ini tampilannya nanti di pesertanya, seperti ini. Baik, itulah mungkin keisengan yang bisa dilakukan, atau kita sebagai admin dari Zoom harus mengetahui trik-trik yang menghadapi ada peserta yang melakukan keisengan tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya mengenai 11 keisengan yang bisa dilakukan di Zoom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.